Nyale. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Sebelumnya, saya Bagus Miftahul selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi online selama kurang lebih 15 menit. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Nur Hidayah, yang kedua ada Mbak Putri Elin Melati, yang ketiga ada Darti Sriyani, yang keempat ada Bagus Miftahul, yang kelima ada Yusuf Lana. Tanpa berlama-lama, presentasi akan dimulai dan dibacakan oleh rekan saya Mbak Nur Hidayah. Kepada Mbak Nur Hidayah dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, di sini kami akan menjabarkan beberapa materi. Yang pertama, yaitu faktor penyebab anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang kedua, perkembangan janin di dalam kandungan. Tiga, genetik dan parental diagnosis. Empat, nutrisi dan perkembangan anak pasca melahirkan. Pertama, faktor penyebab anak berkebutuhan khusus atau ABK. 1. Sebelum kelahiran. A. Gangguan genetika, kelainan kromosom transformasi. Kelainan kromosom sebagai penyebab keguguran bayi meninggal sesaat setelah dilahirkan maupun bayi yang dilahirkan sindrom Down. B. Infeksi kehamilan. Infeksi saat hamil dapat mengakibatkan cacat pada janin. Gejala umumnya seperti mengalami demam, flu, dan pembekakan kelenjar getah bening. C. Usia ibu hamil. Beberapa hal yang menyebabkan ibu beresiko hamil, seperti riwayat kehamilan, tinggi badan ibu hamil kurang dari 145, berat badan kurang, usia ibu hamil kurang dari 20 tahun, anemia, sudah memiliki lebih dari 4 anak, jarak antara dua kehamilan kurang dari 2 tahun. D. Keracunan saat hamil. Gejala yang umum terjadi seperti tingginya tekanan darah, pembekakan yang tak kunjung sembuh, dan tingginya jumlah protein di urin. Pengguguran. Penyebab pengguguran kandungan antara lain kelainan ovum, kelainan kromosom, penyakit ibu, kelainan plasenta, gangguan hormonal, dan sengaja digugurkan. Lahir prematur. Bayi dikatakan lahir prematur jika bayi lahir sebelum masa gestasi si ibu mencapai 38 minggu. Adapun masa gestasi normal adalah 38 sampai 40 minggu. 2. Selama proses kelahiran. A. Proses kelahiran lama atau anusia, prematur, kekurangan oksigen. Tanda-tanda bayi lahir prematur sama bayi lahir normal, hanya saja proses kelahirannya lebih awal dari seterusnya. Proses melahirkan yang lama dapat mengakibatkan bayi kekurangan oksigen. B. Kelahiran dengan alat bantu vakum. Vakum adalah suatu persalinan buatan dengan cara menghisap bayi agar keluar lebih cepat. Vakum dikhawatirkan membuat kepala bayi terjepit sehingga akan terjadi gangguan pada otak. C. Kehamilan terlalu lama. Lebih dari 40 minggu. Kehamilan yang terlalu lama dikhawatirkan membuat keadaan bayi di dalam rahim mengamati kelainan. Karenanya, jika usia kandungan sudah melewati masa melahirkan, dianjurkan pada ibu hamil untuk segera melahirkan dengan cara yang memungkinkan sesuai kondisi ibu dan bayi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Putri Elni. Tiga, setelah melahirkan. Yang pertama, penyakit infeksi bakteri atau TBC atau virus. Setelah proses kelahiran, bayi dikhawatirkan terserang bakteri atau virus yang dapat menyebabkan penyakit tertentu dan menyebabkan kelainan pada anak secara fisik maupun mental. B. Kekurangan zat makanan. Gizi merupakan unsur yang sangat penting di dalam tubuh. Karenanya, gizi harus dipenuhi setelah anak lahir, baik dari ASI dan nutrisi makanannya.
C. Kecelakaan. Pada bayi, umumnya kecelakaan terjadi karena jatuh, tergores benda tajam, tersedak, tercekik, atau tanpa sengaja menelan obat-obatan dan bahan kimia yang diletakkan sembarang tempat. Kecelakaan seperti ini disebabkan oleh kelalaian orang dewasa di sekitarnya. D. Keracunan. Bahaya keracunan yang sering terjadi pada anak adalah menelan obat berlebihan atau overdosis karena orang tua menaruh obat sembarangan. Potensi keracunan lainnya menelan cairan kosmetik ibunya, cairan pembersih rumah, dan sebagainya. Dua, ada perkembangan janin di dalam kandungan. Menurut Kusmiati, Yewahyuningsih, HP, dan Sujiatini 2009, pertumbuhan hasil konsepsi dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tingkat ovum atau telur, umur 0-2 minggu, di mana hasil konsepsi belum tampak berbentuk dan pertumbuhan. Yang kedua ada tingkat embrio atau mugika, antara umur 3-5 minggu dan sudah terdapat rancangan bentuk alat-alat tubuh. Yang ketiga ada tingkat janin atau fetus, sudah berbentuk manusia dan umur di atas 5 minggu. Selanjutnya ada gangguan janin ABK di dalam kandungan. Yang pertama ada gangguan waktu ibu hamil. Yang kedua penyakit menahun seperti TBC sehingga merusak sel-sel darah tertentu selama pertumbuhan janin dalam kandungan. Yang ketiga ada infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil akibat terkena rubella atau cacar air. Hal itu dapat menyebabkan kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem susunan saraf pusat pada janin yang sedang berkembang. Yang keempat, ada infeksi karena penyakit kotor, toxoplasmosis, trauma, dan tumor. Yang terakhir, ada kurangnya vitamin tertentu dapat menyebabkan gangguan pada mata sehingga hilangnya fungsi penglihatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Darti. Baik, saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya ada stimulasi kecerdasan janin. 1. Pengertian. Stimulasi merupakan rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir atau saat 6 bulan dilakukan setiap hari guna untuk merangsang sistem indera. Selain itu, harus pula merangsang gerak kasar dan gerak halus kaki, tangan, dan jari-jari untuk mengajak bayi berkomunikasi. Yang kedua, tujuan stimulasi. Tujuan tindakan stimulasi adalah untuk membantu anak mencapai tingkat perkembangan yang optimal atau sesuai dengan yang diharapkan, seperti latihan gerak, berbicara, berpikir, kemandirian, dan sosialisasi. Yang ketiga, cara menjaga stimulasi janin. Stimulasi janin dalam kandungan dilakukan dengan mengajak berbicara, bercerita, menyanyikan lagu, membacakan doa, dan sambil mengelus-mengelus perut ibu. Yang ketiga yaitu ada genetik dan prenatal diagnosis. Genetika merupakan cabang ilmu yang mencoba menjelaskan persamaan dan perbedaan sifat yang diturunkan pada makhluk hidup. Kemudian pengertian genetika dan prenatal diagnosis merupakan untuk prenatal sendiri itu merupakan teknik diagnostik untuk menentukan kondisi fetus yang belum lahir apakah memiliki kelainan genetik ataupun kelainan lainnya. Diagnosis prenatal meliputi evaluasi terhadap 3 kategori pasien, yaitu berupa yang pertama, janin dengan resiko tinggi untuk kelainan genetik dan kongenita. Yang kedua, mereka dengan resiko yang tidak diketahui untuk kelainan kongenital umum. Dan yang terakhir, janin yang pada pemeriksaan ultrasonografi ditemukan mempunyai kelainan struktur dan perkembangan kualitas USG. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Hana. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya.
yaitu nutrisi dan perkembangan anak pasca melahirkan. Nutrisi sendiri yaitu proses di mana tubuh manusia menggunakan makanan untuk membentuk energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal setiap organ dari jaringan tubuh. Itu sendiri definisi menurut Rock, CL 2004. Selanjutnya, nutrisi sangat dibutuhkan oleh bayi setelah kelahiran. Nutrisi diperoleh dari ASI di 6 bulan pertama dan makanan penunjang dengan gizi seimbang di usia selanjutnya. Perkembangan otak bayi akan terhambat dan bayi dapat mengalami kecacatan mental apabila bayi kekurangan gizi atau malnutrisi pada masa yang dibutuhkan. Kebutuhan nutrisi anak pasca melahirkan. Yang pertama, ada karbohidrat. Fungsi utama dari karbohidrat ialah sebagai penyedia sumber tenaga utama bagi tubuh berbentuk energi. Yang kedua ada lemak. Lemak sebagai komponen utama pembentuk membran sel. Lemak juga membantu penyerapan dan penyimpanan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, ada protein yang berperan dalam pemeliharaan jaringan, perubahan komposisi tubuh, serta proses regenerasi jaringan. Yang keempat ada mineral. Yang di sini mineral itu kelompoknya mikro, yaitu besi, kalsium, yodium fluor, fosfor, kalium, natrium, dan klorida. Yang kelima, vitamin. Vitamin di sini berperan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan yang bekerja sebagai katalisator sehingga proses metabolisme lancar. Yang terakhir ada air. Air dalam tubuh berfungsi sebagai pengangkut unsur-unsur gizi dan sisa pembakaran, serta mengatur panas tubuh. Menurut Muhji. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Apabila kelompok lain ingin bertanya, silakan bisa mengomentari di kolom komentar di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.